Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang terkait dengan roadmap untuk pemberhentian tenaga kerja Indonesia di sektor rumah tangga sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 2015. Pertama, bahwa dengan melihat kondisi TKI di luar negeri yang bekerja pada pengguna perseorangan, ini didominasi oleh wanita, sampai saat ini masih banyak menyisakan permasalahan, baik yang menyangkut pelanggaran norma ketenaga kerjaan maupun juga pelanggaran HAM dan bahkan human trafficking. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur penempatan TKI ke luar negeri agar mereka bisa lebih sejahtera dan mendapatkan perlindungan yang optimal. Nah, pemerintah juga dapat menutup penempatan ke negara tertentu jika pekerjaan tersebut dinilai membawa mudorot dan bahkan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan serta martabat bangsa. Saya juga sudah melaporkan langsung kepada Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu mengenai kebijakan yang hari ini akan kita umumkan kepada teman-teman sekalian. Dengan mempertimbangkan implementasi peraturan ketenagakerjaan di negara tujuan khusus untuk pekerja sektor domestik, juga soal kesejahteraan TKI dan animo calon TKI, kebijakan pemberhentian penempatan TKI pada pengguna perseorangan kita lakukan dengan dua kebijakan. Kebijakan yang pertama kita sebut sebagai hard policy, ini kita terapkan untuk negara-negara di Timur Tengah, dan soft policy untuk negara-negara di Asia Pasifik. Nah, intinya adalah bahwa untuk di negara Timur Tengah kita tutup, untuk yang negara Asia Pasifik kita ketatkan. Jadi kebijakan dasarnya itu penutupan dan pelarangan, penghentian, konkretnya penghentian dan pelarangan penempatan TKI pekerja rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah, dan pengetatan penempatan TKI pekerja rumah tangga ke negara-negara Asia Pasifik. Nah, konsekuensi penghentian dari pelarangan ini adalah bahwa seluruh pengiriman dan penempatan TKI PRT ke 21 negara Timur Tengah adalah terlarang dan masuk kategori tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Nah, ke 21 negara tersebut adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, kemudian Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania. Yang kebijakan kedua adalah soft policy, yaitu pengetatan untuk penempatan TKI ke Asia Pasifik. Nah, sejumlah program pengetatan yang nanti akan kita lakukan, diantaranya adalah untuk di bidang pelatihan, kita akan melakukan pengetatan untuk uji kompetensi yang ada di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kedua, kita juga akan melakukan pengetatan terhadap PPTKIS dan agensi-agensi. Kalau PPTKIS itu di dalam negeri, kalau agensi itu berarti yang ada di luar negeri. Nah, sementara yang pertama yang kita lakukan adalah penghentian sementara untuk pemberian izin PPTKIS yang baru. Jadi per hari ini nggak ada lagi izin PPTKIS yang baru. Sejak bulan Oktober 2014 sampai Mei 2015 kan sudah ada 42 PPTKIS yang kita tutup. Nah, dari 42 PPTKIS yang kita tutup itu, yang kita cabut per hari ini itu ada 12 dari 42 itu. Nah, 12 itu diantaranya adalah PT Banu Nusa Utama, PT Aulila Duta Pratama, PT Bina Karya Wolastri, PT Profilindo Adi Perdana, PT Youmba Biba Abadi, PT Almaskor, PT Baraja Gita Putra, PT Yusef Endo Dawa, PT Fauzi Putra Hidayat, PT Jauhara Perdana 1, PT Cemerlang Tunggal Intikarsa, dan PT Megah Buana Citra Masindo. Ini 12 PPTKIS yang kita cabut surat izinnya per hari ini, per tanggal 4 Mei. Jadi dengan ditambah 12 ini, maka total yang kita cabut itu dari Oktober 2014 sampai Mei ini sudah ada 42 PPTKIS. Demikian ini. Nah, demikian beberapa hal yang sudah kita terapkan sebagai kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sebagai tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden untuk melakukan pemberhentian penempatan TKI di sektor domestik.